Oke, selamat malam. Jumpa dengan saham dan forex signal. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dasar pengetahuan sebelum kita memulai trading saham. Jadi ilustrasinya seperti ini, prinsip jual beli saham. Mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama, hukum dasar jual beli saham, yaitu jual di harga mahal. Yang pertama, beli di harga murah dan jual di harga mahal. Itu adalah dasar hukum yang umum di dalam perekonomian. Jadi seperti kayak kita mau usaha, pasti kita akan membeli barang di harga yang murah, lalu kemudian kita jual di harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan margin. Hal ini sama dengan kita melakukan trading saham. Pada dasarnya sama seperti itu. Jadi jangan mau kalau beli saham, beli di harga yang mahal, kemudian jual di harga yang murah. Itu adalah sebuah kesalahan. Sebagai contoh ilustrasinya adalah beli di harga 10.000, kemudian jual di harga 12.000. Dan kita juga harus pahami ya, bahwa broker pasti akan memungut yang namanya biaya ataupun transaksi biaya atau transaksi jual beli. Kita ilustrasikan di sini misalnya biaya administrasi 500. Nah, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 1.500 atas jual beli yang kita lakukan, seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, ketika kita membeli sebuah saham, kita harus pahami dulu. Kita harus mengerti dari sejarah ataupun keadaan kondisi dari saham tersebut. Jadi bukan hanya berdasarkan bisikan dari teman atau sebuah ramalan, tapi kita harus paham dulu historinya itu seperti apa, berapa harganya, kemudian bagaimana dengan kondisi perusahaannya, bagaimana dengan kondisi fundamentalnya, seperti itu. Jadi saya ilustrasikan, misalnya saya membelikan satu kangkung. Nah, di sini tahun lalu ketika orang lagi suka makan kangkung, itu dia pernah mencapai 3.000 per ikat, 3.000 per ikat gitu. Akan tetapi pada saat panen raya kangkung yang terjadi adalah supply itu banyak. Supply itu banyak tapi demand-nya masih kecil. Artinya petani mau tidak mau harus menjual secara murah, yaitu dia jual 300 per ikat. Ada yang 500 per ikat. Nah, di sini sebagai kita pemain trading atau pemain saham, kita harus paham bahwa suatu saham ini sudah murah, suatu saham ini didiskon. Artinya tahun lalu dia bisa 3.000, sekarang cuma dijual 300 ataupun 500. Artinya kita ambil untuk beli, ambil untuk investasi, ataupun ambil untuk suatu saat kita mengharapkan margin ataupun keuntungan. Lalu kemudian ketika suatu saatnya tiba, di mana semua orang suka makan kangkung dan stoknya jadi terbatas karena panen raya sudah selesai, sehingga kangkung habis di pasaran. Apa yang terjadi? Kangkung yang kita tadi beli 300 ataupun 500 per ikat, itu kita jual harga 3.000 per ikat. Karena semua orang suka, karena semua orang butuh, akhirnya mereka beli. Mau nggak mau mereka beli. Nah, disitulah kita mendapatkan margin ataupun keuntungan. Dan secara tidak langsung itu bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Itulah yang disebut sebagai margin antara jual beli saham. Jadi memang benar-benar harus
kita analisa, kita harus perhatikan dari sisi teknikal dan fundamental sahamnya itu apakah layak dibeli atau tidak. Jadi, yang perlu kita ingat di sini adalah ketika kita jual beli kangkung, beda dengan jual beli saham. Kalau jual beli kangkung itu bisa dikatakan bahwa kangkung itu satu, dia itu tidak tahan lama. Yang kedua, dia bisa membusuk. Yang ketiga, ketika kita jualan harus habis. Karena kalau dia tidak tahan lama dan membusuk, artinya investasi ataupun uang yang sudah kita keluarkan itu pasti akan hangus ataupun akan hilang. Karena busuk, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bedanya dengan saham, bahwa saham itu tidak akan pernah expired. Kemudian saham itu bebas mau dijual kapan saja. Jadi kita beli sekarang, kemudian kita mau jual tahun depan, atau kita mau jual 6 bulan lagi, atau kita mau jual minggu depan, itu bebas. Selagi ada seller yang akan membeli, seperti itu. Nah, disitulah bedanya antara perdagangan tradisional dengan perdagangan modern. Kemudian secara tidak langsung sebenarnya ketika kita melakukan pembelian saham, itu kita bisa membantu dari keuangan perusahaan tersebut. Jadi mungkin uang tersebut digunakan sebagai modal kerja ataupun digunakan sebagai kebutuhan mereka untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Dan atas imbalan tersebut kita mendapatkan keuntungan yang terkadang juga setiap tahun kita bisa mendapatkan dividen. Seperti itu. Jadi memang pasti suatu saat semua proses digitalisasi ini akan bertransformasi. Jual beli pun juga seperti itu. Jual beli saham, trading forex itu akan makin diminati oleh orang ketika orang mengerti dan melek untuk teknologi. Nah, jadi di sini yang saya mau kasih tahu untuk term and condition-nya bahwa dalam jual beli saham kita tidak bisa asal beli ataupun sembarangan beli dari bisikan teman ataupun dari ya ramalan ataupun ya dari komunitas. Oh, saham ini beli, nanti suatu saat tiba-tiba akan naik. Tidak. Tapi yang perlu kalian lakukan adalah belajar. Belajar, temukan mentor, belajar sehingga kalian paham benar secara teknikal harga ini mau bergerak kemana. Nah, kemudian yang kedua, analisa sebelum melakukan pembelian. Analisa sendiri itu dibagi dua, analisa teknikal dan fundamental. Mungkin kalau fundamental kita bisa buka aplikasi yang namanya RTI, di situ bisa lengkap. Kita bisa lihat fundamental dari sebuah perusahaan tanpa kita harus capek-capek mencari informasi. Seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman di sini bisa cerdas, bisa bijak untuk melakukan investasi ataupun melakukan trading di saham. Terima kasih.